Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut 3 berita utama kami untuk Anda. Panggung live musik di Magetan roboh, 2 pegawai dinas lingkungan hidup terluka. Bareskrim Mabes Polri membongkar sindikat penimbunan BBM bersubsidi di Pasuruan. Parade kostum atraktif Jember Fashion Carnival membuka kegiatan tentara manunggal masuk desa. Saudara, rangkaian besi backdrop live musik di depan Pasar Baru Magetan roboh hingga menimpa 2 pegawai dinas lingkungan hidup. Akibatnya korban terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayyidiman. Muhtar 40 tahun dan Effendi 37 tahun, 2 pekerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sayyidiman Magetan akibat tertimpa panggung live music. Peristiwa ambruknya panggung terjadi Rabu pagi saat mereka membersihkan rumput. Naas tiba-tiba angin kencang menerjang sehingga besi backdrop selebar 3,5 meter dengan tinggi 3 meter roboh. Akibat tertimpa panggung, korban mengalami luka di kepala dan kakinya. Rumput 3 orang, yang 1 di pojokan sana, yang 2 sini sama di luar sini. Saya pas di luar, tahu-tahu orang kan pada bungkuk semua. Tahu-tahu ngebrui ini kena kaki, yang 1 kena kepala. Oh, jadi ini kerobohan apa Pak ini? Biasanya digunakan untuk apa ini? Ini untuk hiburan, musik gitu. Tiap malam minggu gitu. Yang nggak tentu, tergantung. Rangkaian besi backdrop yang roboh ini sebelumnya pernah digunakan untuk live music oleh sejumlah komunitas musik di Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, kecelakaan terjadi di jalur lintas provinsi di Nganjuk. Pengemudi motor tertabrak truk tronton hingga tewas seketika. Diduga korban kurang waspada saat berbelok sehingga tertabrak truk yang melaju dari belakang. Kecelakaan terjadi di jalur lintas provinsi, tepatnya di Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Selasa siang. Akibat kecelakaan ini, Siti Mualimah, pengemudi motor asal Bagor, Nganjuk, tewas seketika. Kejadian bermula saat motor dikendarai Siti Mualimah yang membonceng Nur Mahmuda melaju ke arah timur. Tanpa memperhatikan kendaraan di belakangnya, Siti tiba-tiba membelokkan motornya menuju selatan. Naas dari arah belakang melaju truk tronton yang dikendarai oleh Sony Novianto. Akibatnya motor tertabrak truk tronton. Siti tewas seketika, sedangkan Nur Mahmuda menderita luka-luka. Kronologi kejadian laka lantas di Kecamatan Bagor itu berawal dari sepeda motor Honda Beat Nopol Agi 3742 VAC yang dikendarai oleh saudara Ana Nur Mahmuda dengan membonceng saudari Siti Mualimah yang sebelumnya berjalan dari arah barat ke timur. Sesampainya di TKP Jalan Raya Wilangan Nganjuk, tepatnya masuk desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, berbelok ke kanan ke arah selatan karena kurang hati-hatinya dan kurang memperhatikan lalu lintas yang ada. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Nganjuk. Kasus kecelakaan ditangani Unit Laka Lantas Polres Nganjuk. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Ya, saudara, 5 hari lumpuh akibat jembatan rusak. Puluhan warga di Lumajang menggunakan bambu sebagai jembatan darurat. Meski berisiko, mereka terpaksa melakukannya agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Jembatan darurat ini dibuat dari anyaman bambu secara swadaya oleh warga desa Klopo Sawit dan warga desa Tumpeng di Kecamatan Candipuro, Lumajang. Jembatan sepanjang 15 meter ini dibentangkan di Sungai Mujur yang memisahkan wilayah kedua desa.
Jembatan darurat pengganti jembatan Puncut ini hanya boleh dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda 2, sedangkan mobil harus memutar melewati 2 kecamatan agar sampai di wilayah seberang. Warga bergantian melakukan piket di sekitar jembatan untuk berjaga dan memberi peringatan jika banjir lahar dingin susulan berpotensi terjadi lagi. Meski berisiko karena Sungai Mujur merupakan jalur lahar dingin Semeru, warga tak ada pilihan lain agar tetap bisa beraktivitas dan bekerja. Berarti cuma muat satu motor aja? Ya, satu motor aja. Karena ini untuk sementara aja. Untuk sementara. Ini warga jaga 24 jam atau 24 jam. Kita jaga 24 jam. Gantian. Kita ada jamnya masing-masing. Jembatan Puncut yang menghubungkan Desa Klopo Sawit dan Desa Tumpeng putus usai diterjang banjir lahar dingin Semeru. Kondisi itu menyebabkan aktivitas warga lumpuh sehingga mereka memutuskan membangun jembatan darurat sembari menunggu perbaikan jembatan permanen oleh pemerintah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi kriminal saudara, 8 pelaku ditangkap saat mencuri besi rel kereta pengangkut tebu di Jember. Mereka dibekuk polisi di pinggir persawahan saat hendak mengangkut barang curian ke atas mobil pickup. 8 pelaku dibekuk polisi karena diduga mencuri besi rel kereta pengangkut tebu milik pabrik gula Semboro Jember Selasa siang. Mereka seluruhnya berasal dari Desa Sumber Anyar, Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang. Para pelaku dibekuk polisi saat berupaya menaikkan besi rel curian ke atas mobil pickup di kawasan persawahan Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Jember. Penangkapan para pelaku berawal dari informasi warga. Ternyata pelaku sudah memotong-motong besi rel kereta pada malam sebelumnya dengan cara digergaji agar mudah diangkut ke mobil pickup. Memang sudah berhasil untuk mengangkut, dimasukkan ke mobil pickup itu ya, yang berada di lokasi dan langsung menaikkan potongan-potongan itu yang akhirnya kita tangkap di situ, langsung kita amankan ke polsek beserta barang buktinya. Ya, untuk sementara yang diamankan juga ada ya potongan besinya itu yang habis dipotong, yang mau diambil bahasanya, mau dipindah tempat atau mau dijual apa bahasanya seperti itu. Polisi menyita barang bukti 20 batang rel kereta yang sudah dipotong-potong dan mobil pickup yang digunakan pelaku untuk sarana angkut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Bareskrim Mabes Polri membongkar sindikat penimbunan BBM bersubsidi di Pasuruan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.